Daniel sedang menghindari meeting ketika ponselnya berbunyi. Daniel melihat siapa yang menelponnya. Ternyata si istri galak. Bibir Daniel tersenyum cerah. Daniel mengangkat tangannya, menyuruh presentator menghentikan presentasinya barang sejenak. Kemudian dia mengangkat telepon itu. Ternyata itu bukan panggilan suara, namun panggilan video. Kak, terlihat wajah Alma memenuhi layar. Wanita itu sedang menangis sesegukan. Sayang, kenapa menangis? Daniel terkejut melihat istrinya menangis. Dia seolah-olah melupakan meeting yang tengah berlangsung. Perhatiannya fokus pada Alma. Kakak di mana? Aku di kantor, sayang. Ada apa? Mengapa menangis? Kenapa kakak tidak membangunkanku? Kenapa kakak tidak pamitan padaku? Kakak anggap aku apa? Alma mulai berdrama Korea. Daniel menoleh pada Tito. Wajahnya terlihat sangat bingung. Tito mendekat pada Daniel dan berbisik. Pak, sebaiknya Anda menerima panggilan nyonya di tempat lain. Kalau Anda masih ingin punya muka. Hah? Tito memberi kode dengan matanya, seolah-olah menyatakan bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah meeting dan akan sangat memalukan bila menerima panggilan nyonya di depan semua yang hadir. Daniel mulai paham. Dia beraham sejenak dan memutuskan untuk menerima panggilan itu di ruangan lain. Ada apa, sayang? Kenapa menangis? Jangan panggil-panggil sayang. Kakak tidak sayang padaku. Kenapa kakak tidak menganggurkanku? Apa kakak berencana meninggalkanku? Alma mulai histeris. Air mata memenuhi wajahnya. Matanya bengkak karena kebanyakan menangis. Sayang, untuk apa aku meninggalkanmu? Aku akan pulang sekarang juga. Tunggu di rumah ya. Tidak usah pulang. Aku benci. Aku benci. Dan Alma pun menutup panggilan itu. Daniel menatap ponselnya dengan bingung. Bertanya-tanya, kali ini dia melakukan kesalahan apa lagi? Tito menyusul Daniel. Sepertinya dia tahu permasalahan bosnya. Wanita hamil memang seperti itu, bos. Emosinya labil, naik turun dengan cepat. Saran saya, Anda harus banyak-banyak bersabar. Dan juga sering-seringlah minta maaf. Meskipun itu bukan kesalahan Anda. Tito berkata sok bijak. Kenapa kamu mengetahuinya? Ingat, bos, dalam hal ini saya lebih berpengalaman dari Anda. Tito menepuk dadanya dengan bangga. Ingin rasanya Daniel membungkam mulut sombongnya itu. Tapi dia memang harus mengakui, kali ini Tito memang lebih berpengalaman darinya. Lalu, aku harus bagaimana? Dia menangis, menuduhku meninggalkannya. Padahal aku hanya pergi ke kantor. Sebaiknya Anda belikan barang atau makanan kesukaan nyonya. Mungkin dengan begitu, kesalahannya pada Anda akan berkurang. Ide bagus. Aku akan pulang sekarang juga. Bubarkan meetingnya. Tanpa menunggu jawaban Tito, Daniel melangkah pergi dengan entengnya, membuat Tito kesal. Tidak mudah mengumpulkan para direktur bagian untuk melakukan meeting. Namun meeting tiba-tiba dibatalkan hanya karena untuk membujuk nyonya kecil yang sedang merajuk. Tito merasa salah memberikan saran. Di perjalanan Daniel menghubungi Alma. Namun wanita itu tidak mau mengangkat teleponnya. Setelah deringan berkali-kali, baru panggilan itu diangkat dan itu bukan istrinya.
melainkan Biidah. Rupanya istrinya masih merajuk. Daniel tidak begitu mengetahui segala kesukaan Alma. Mungkin karena dulu perhatiannya terlalu fokus pada Nisa, sehingga ia tidak terlalu memperhatikan Alma. Daniel menelepon Nisa untuk menanyakan barang atau makanan apa saja yang disukai istrinya. Kemudian dia mampir ke toko bunga dan toko roti. Dia membelikan Alma bunga dan puding buah. Dia berharap istrinya itu akan menyukainya. Sesampainya di apartemen, Daniel menekan kode pintu. Namun berkali-kali dia tidak berhasil memasukkan kode itu. Akhirnya Daniel memencet bel. Dia yakin Alma sudah mengganti kode sandi apartemen mereka. Kemudian monitor di sebelah pintu menyala. Wajah Biida memenuhi layar. "Buka pintunya," perintah Daniel. Maaf Tuan, Nona bilang Anda tidak boleh masuk." "Atasanmu, aku atau dia? Buka pintunya." Wajah Biida terlihat bingung. Namun akhirnya dia memilih Daniel. Dia membuka pintu untuk bosnya tersebut. Ceklek. Pintu dibuka. "Di mana dia?" "Nona sedang di kamar, Tuan." Daniel langsung melangkah ke kamar. Tanpa mengetuk pintu, dia memasuki kamar yang tidak dikunci tersebut. Daniel melihat Alma sedang berbaring membelakanginya. Tubuhnya bergetar, sepertinya sedang menangis. "Sayang, aku datang." Mendengar suara Daniel, tubuh Alma langsung berbalik. Pancaran kemarahan terlihat di matanya. "Kenapa kesini? Aku benci. Keluar, keluar!" Alma melempar bantal ke arah Daniel. Dengan lincah Daniel menghindar. Dia meletakkan puding dan bunga yang dibawanya. Kemudian dia mendekati Alma. Dengan sigap dia langsung merengkuh tubuh Alma dalam pelukan. "Lepaskan aku. Kamu bau. Lepaskan." "Hei sayang, kenapa marah-marah?" Daniel tidak membiarkan Alma lepas dalam pelukannya. "Aku sudah pulang. Aku tadi tidak bermaksud untuk tidak pamit. Kamu tidur sangat lelap. Aku tidak tega membangunkanmu." "Jangan marah-marah lagi ya. Kasihan bayinya kalau maminya marah-marah terus." Daniel memeluk tubuh Alma sembari mengayun-ngayunkan tubuhnya, berusaha untuk menenangkan. Alma tiba-tiba jadi penurut. Dia tidak lagi memberontak. Bahkan dia menyandarkan kepalanya di dada Daniel. Setelah beberapa menit berpelukan dalam diam, Daniel mulai membuka percakapan. "Sayang, aku membawakanmu puding. Ayo dimakan. Aku akan menyuapimu." Alma menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kenapa tidak mau? Apa ada makanan lain yang ingin kamu makan?" Alma kembali menggeleng-gelengkan kepalanya. Tangannya masih memeluk Daniel dengan erat, seolah-olah takut kehilangan Daniel. Daniel benar-benar tidak habis pikir. Baru tadi malam, dia didorong sampai jatuh dari ranjang. Dilanjutkan oleh drama tangis-menangis hari ini. Dan sekarang, wanita itu terdiam, sembari memeluknya dengan erat. Apa dia sudah tidak bau lagi? Mengapa Alma tidak muntah-muntah lagi ketika berada di dekatnya? "Aku ingin makan puding." "Baiklah, mari kita makan puding." "Tapi bukan puding itu." "Terus puding yang mana sayang?" "Aku ingin puding buatan kakak. Tapi aku akan membutuhkan waktu beberapa jam." "Pokoknya puding buatan kakak." Suara Alma mulai meninggi. "Baiklah, aku akan membuatnya." Daniel menurut. Mereka pergi ke dapur dan mulai mempersiapkan bahan-bahan. Untung saja semua bahan ada, jadi tidak perlu keluar untuk mencari bahan tersebut.
Selama proses pembuatan puding, Alma tidak mau jauh dari Daniel. Dia memeluk tubuh Daniel dari belakang, menempel dengan ketat, bagaikan anak ayam yang takut kehilangan induknya. Daniel benar-benar tidak habis pikir. Sungguh perubahan mood istrinya terjadi dengan sangat drastis. 1 detik yang lalu, dia akan marah-marah, menangis dan tidak mau disentuhnya. Tapi di detik berikutnya, istrinya itu menempel dengan ketat, bahkan tidak membiarkan dirinya bergerak dengan bebas. Apakah semua wanita hamil memang seperti ini? Proses pembuatan puding itu pun berlangsung selama setengah jam. Daniel membuat puding buah, karena sepertinya akhir-akhir ini istrinya suka buah. Setelah selesai, ia meletakkan puding di dalam kulkas, menunggu untuk mengeras. Selama proses menunggu, dia membawa istrinya ke ruang keluarga. Mereka menonton TV, hal yang jarang Daniel lakukan. Daniel memangku Alma yang bergelung dalam pelukannya. Tangan Alma masih memeluknya dengan erat. Berulang kali Daniel mengecupi kening Alma, seolah-olah menyampaikan perasaannya. "Sayang, aku membawakanmu bunga. Bunganya ada di dalam kamar. Kamu akan mengambilnya?" Alma menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau bunga itu." "Kenapa?" "Aku mau bunga yang dipetik langsung dari kebun." Jeder. Tiba-tiba Daniel merasa tubuhnya sangat lelah. Selama beberapa hari selanjutnya, Daniel harus super sabar menghadapi tingkah laku istrinya. Hampir setiap hari, dia harus pulang ke apartemen hanya untuk menenangkan emosi istrinya yang naik turun. Ketika ada ibunya, Mami Cat, emosi Alma akan normal. Tampak seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi begitu ibunya pulang, istrinya akan kembali menyiksanya dengan permintaan yang aneh-aneh. Terkadang Daniel merasa sangat bersyukur bila ada ibunya di rumah. Malam ini Daniel pulang terlambat. Pekerjaan yang menumpuk menjadi salah satu penyebabnya. Dia sampai di apartemen ketika waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Sudah berpuluh-puluh kali Alma menghubunginya. Namun karena terlalu fokus pada pekerjaan, membuatnya tidak tahu kalau Alma menghubungi. Daniel akan memasuki basement ketika dia melihat sesosok tubuh yang sangat dikenalnya sedang duduk di depan gedung. Tampak wanita parubaya berusaha untuk membujuknya agar masuk ke dalam gedung. Daniel memutar mobil dan mendekati sosok itu. "Sayang, kenapa di luar?" Daniel turun dari mobil dan mendekati istrinya. Melihat Daniel datang, Alma langsung berlari dan memeluk tubuh Daniel dengan erat. "Kak," Alma menangis di pelukan Daniel. "Hei, kenapa menangis?" "Anu Tuan, saya sudah menyuruh Nyonya untuk menunggu Anda di dalam. Tapi Nona bersikeras untuk menunggu di sini. Nona khawatir karena Anda tidak mengangkat telepon." Bi Ida berusaha menjelaskan. Daniel kembali dihantam rasa bersalah. "Ayo masuk." Daniel berusaha melonggarkan pelukannya, tapi Alma menolak. Dia masih menyembunyikan wajahnya di dada Daniel. Daniel mencium kening Alma dengan lembut. "Maaf ya, tadi aku gak dengar kamu telepon. Ayo kita masuk." Daniel tetap membujuk Alma. Alma masih tidak melepaskan pelukannya. Akhirnya, Daniel membopong tubuh istrinya, membawanya ke dalam pelukan. Alma mengalungkan tangannya di leher Daniel. Sementara kepalanya dia sembunyikan di dada Daniel. Daniel menggendong istrinya menuju apartemen mereka.
Banyak penghuni apartemen lain yang melihat, namun Daniel tidak peduli. Sementara Biida, wajahnya memerah. Adegan romantis yang ditunjukkan majikannya membuatnya malu. Sesampainya di apartemen, Daniel membaringkan tubuh Alma di ranjang. Tidur ya, sudah malam. Cup, Daniel mengecup kening Alma. Dia beranjak dari tempat tidur, bermaksud untuk mengganti baju. Namun tangannya dipegang oleh Alma. Kak, jangan tinggalin aku. Alma menarik tangan Daniel agar pria itu kembali mendekat padanya. Aku tidak mungkin meninggalkanmu, sayang. Kenapa berpikir seperti itu? Aku akan gaji baju dulu, oke? Daniel pergi untuk mengganti pakaiannya, diikuti oleh tatapan Alma yang tak lepas darinya. Selesai berganti baju, Daniel kembali ke sisi Alma, merebahkan dirinya di ranjang. Alma menatap Daniel dengan tatapan intens. Mereka saling berhadapan, bertatap-tatapan satu sama lain. Tadi kenapa menunggu di luar? Kamu tahu, itu tidak baik untuk tubuhmu. Daniel menarik selimut, menutupi tubuh Alma. Kak, apa aku sangat menyebalkan? Tidak, aku pasti sangat menyebalkan. Kakak pasti menyesal menikah denganku. Kenapa berpikir seperti itu? Selain menyebalkan, aku juga sangat merepotkan. Aku pasti menjadi beban untukmu. Sayang, kenapa berpikir seperti itu? Sini, mendekat padaku. Daniel meraih tubuh Alma, membuat tubuh itu bergelung dalam pelukannya. Aku sangat bersyukur menikah denganmu. Aku seperti mendapat hadiah yang sangat besar. Bohong, kakak pasti muak dengan tingkahku beberapa hari ini. Kalau bisa, kakak pasti ingin menyudahi semua ini. Sayang, kenapa kamu berpikiran seperti itu? Kenapa kakak tidak mengangkat teleponku? Sudah puluhan kali aku menelpon, tapi kakak tidak mengangkatnya. Apa kakak sengaja menghindariku? Sayang, bagaimana mungkin aku menghindarimu? Aku tidak tahu kamu menelponku. Aku minta maaf ya, sudah membuatmu khawatir. Aku janji akan selalu mengangkat teleponmu dengan cepat. Sekarang, ayo kita istirahat. Hari ini pasti membuatmu lelah. Daniel mengecupi kening Alma. Kak, ya, jangan tinggalin aku. Shh, seharusnya aku yang berkata seperti itu, sayang. Ayo kita tidur. Iya. Alma semakin memeluk Daniel dengan erat. Sepertinya dia sangat takut kehilangan Daniel. Setelah drama bau badan selesai, apakah kini berganti dengan drama keposesifan? Entahlah, Daniel hanya mengikuti kemauan istrinya saja. Mau seperti apapun istrinya, dia akan tetap mencintainya. Alma memperhatikan Daniel yang tertidur dengan lelap. Air mata kembali mengaliri di pipinya. Membayangkan laki-laki itu meninggalkannya sungguh sangat tidak terbayangkan. Kehamilan membuat moodnya naik turun dengan cepat. Sepanjang hari dia selalu di rumah. Ketika Mami Cat datang, dia tidak akan memikirkan apapun. Tapi ketika ibu mertuanya itu telah pergi, pikiran aneh-aneh selalu berkelebat di kepalanya. Dia khawatir dengan janinnya. Apakah tidak apa-apa? Janinnya memiliki ibu sepertinya. Seorang ibu yang sangat labil. Apakah bayinya akan baik-baik saja? Apakah makanan yang dimakannya sudah cukup untuk menutrisi perkembangan janinnya? Apakah dia cukup baik untuk menjadi seorang ibu?
Pikiran-pikiran seperti itu membuatnya sangat stres. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, dia tidak akan cantik lagi. Tubuhnya akan membengkak dan gendut. Akankah Daniel tetap mencintainya? Dia pernah membaca artikel yang menyatakan bahwa pria itu sangat mementingkan visual. Bila dia gendut dan jelek, akankah Daniel berpaling darinya? Pikiran-pikiran seperti itu membuatnya ketakutan. Takut Daniel berpaling darinya dan menemukan wanita lain yang bisa memuaskan hasratnya. Dengan pikiran kalut, dia menghubungi suaminya. Biasanya Daniel akan mengangkat teleponnya dalam deringan pertama. Tapi tidak kali ini. Berulang kali dia menelepon, tapi tak kunjung diangkat. Kekalutan dan ketakutan membuatnya menjadi wanita tidak rasional. Dia memutuskan untuk menunggu Daniel di depan gedung. Sekarang suaminya sudah berada di depannya, tertidur dengan sangat nyenyak. Lihatlah dia, mengapa dia sangat tampan. Bukankah dirinya sangat beruntung bisa menikah dengan suami sesempurna ini? Alma menyibak rambut di kening Daniel. Dengan lembut dia mencium kening itu. Bibirnya menusuri alis Daniel yang tebal dan tegas, mengecupinya dengan lembut. Kenapa kamu sangat tampan? Jemari Alma menyusuri hidung Daniel yang mancung. Dia mengecup puncak hidung itu, mencurahkan kasih sayangnya. Kemudian dia beralih menciumi pipi Daniel yang sedikit ditumbuhi jenggot-jenggot halus. Kamu pasti kecapean mengurusku, kan? Kamu belum mencukur jenggot. Alma bergumam sendiri. Bibirnya tidak lepas dari menciumi pipi suaminya. Kemudian Alma menarik wajahnya. Tatapan matanya terkunci pada bibir sensual suaminya. Dengan ujung jari Alma menyusuri bibir itu. Bahkan bibirmu juga sangat seksi. Kenapa ada makhluk setampan dirimu? Alma mengecup bibir itu dengan lembut. Satu kecupan tidak cukup. Kecupan kedua, ketiga, dan keempat. Pemilik bibir itu membuka mata. Perpaduan mata berwarna hijau toska dan abu-abu menatapnya. Alma langsung tercekat. Bahkan bola matanya pun sangat indah. Al, suaranya pun terdengar merdu di telinga. Alma sudah tidak bisa menahan diri. Dia langsung mengecup bibir suaminya dengan bersemangat.